Ada 4 hal yang membuat Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi ya sebagai dzurriyyat Nabi. Yang pertama dari tinjauan kitab-kitab nasab dengan tesisnya Kiai Imaduddin, ternyata Ba'alawi itu tidak tersambung ke Rasulullah. Yang kedua dari segi hasil tes DNA yang sering disampaikan oleh Gus Fakih Wiradiningrat dengan sampel Najwa Shihab, ternyata juga tidak punya DNA Quraisy. Yang ketiga dari segi sejarah yang dilakukan sering disampaikan oleh Tubagus Mugi Nur Fadil itu juga dan juga Ki Nur Ihya Salafi Ampel Surabaya itu ternyata juga secara historis, secara kajian sejarah itu memang Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyat Nabi. Yang keempat dari segi tinjauan budaya dan perilaku itu juga disampaikan oleh Kiai Nur Ihya dan Tubagus Mugi itu juga tidak menunjukkan terkonfirmasi ke Nabi. Kemudian reaksi balik dari klan Ba'alawi. Yang pertama tentang tesis nasab yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu tanggapannya cuma celebung, nggak jelas, sepihak gitu. Ada ya judulnya serem-serem 14 menit membantah tesis Kiai Imad. Terus manuskrip ini membantah tesis Kiai Imad. Tapi tidak pernah mau terang-terangan dalam satu forum, entah dalam satu ruang, entah pakai diskusi online, itu tidak pernah berani berhadapan langsung, berdiskusi langsung dengan Kiai Imaduddin. Tuh, jadi cuma kayak lempar batu sembunyi tangan. Padahal Kiai Imad berkali-kali menyampaikan kapan waktunya siap berdialog, berdiskusi mengenai tesis beliau. Kapanpun, dimanapun disepakati, tetapi dengan syarat terbuka, bisa disaksikan oleh publik. Tuh. Dan memang terbukti bantahan-bantahannya juga memang nggak bermutu ya. Lempar batu sembunyi tangan itu kalau ditelaah lagi ternyata juga omong kosong. Yang berikutnya mengenai tes DNA itu yang disampaikan oleh Gus Fakih Wiradiningrat. Gus Fakih dan yang lain termasuk saya juga berkali-kali mengajak ayo sama-sama tes DNA. Saya sendiri sudah tes DNA. Tapi pihak Ba'alawi nggak ada yang berani. Yang ketiga, tinjauan sejarah yang akhir-akhir ini tajam banget itu dilakukan oleh Kiai Nur Ihya Surabaya ya. Dan juga Tubagus Mugi itu juga nggak ada bantahan yang menurut saya dan menurut publik itu, menurut akal sehat itu masuk Pak Eko, nggak ada. Kemudian itu sejarah itu macam-macam lah. Apakah Ahmad bin Isa yang Ar-Rumi itu benar-benar yang dimakamkan di Yaman apa bukan? Karena yang kalau jumhur ahli sejarah itu menyampaikan bahwa makamnya itu yang benar itu Ahmad bin Isa itu kan di Irak, itu bukan di Yaman. Kemudian juga apakah benar Ahmad bin Isa itu adalah Ahmad bin Isa yang dzurriyyatnya Rasulullah itu sampai macam-macam itu. Jadi nggak ada yang bisa jawab. Yang berikutnya lagi tinjauan budaya dan perilaku mengenai tari Zafin sebagai contoh kasus yang disampaikan Tubagus Mugi itu memang ya cocok dengan tarian tradisional Yahudi zaman kuno. Kemudian kalau dari segi perilaku misalnya ada beberapa kata kunci yang menunjukkan bahwa DNA Ba'alawi itu memang tidak terkonfirmasi ke Nabi, bahkan lebih mungkin untuk terkonfirmasi ke Yahudi. Ya, misalnya demi Allah saya tidak ridho dunia akhirat. Kalimat-kalimat seperti itu kan kalimat-kalimat khas Yahudi di zaman jahiliyah gitu. Kemudian misalnya kalau dicocoki diunggul-unggulkan gitu. Misalnya lagi cocok dengan saya maka
saya dianggap wali kutub. Tapi kalau nggak cocok lagi, sekarang nggak cocok dengan saya dianggap apa itu tai, bukan wali itu. Dan apalagi ya teknik adu domba dan yang lain-lain itu. Jadi pada intinya semua persoalan ini tetap aja tidak membuat apa itu Pak Alawi itu terkonfirmasi ke Nabi gitu.